Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda dalam menjalani tengah pekan ini? Bagaimana juga kondisi deretan portofolio koleksi Anda di tengah kuatnya tekanan yang ada di pasar? Sudah dilego demi mengantisipasi pelemahan lebih dalam atau justru Anda genggam kuat agar nominal potensial loss bisa diantisipasi dan tidak benar-benar terwujud menjadi loss? Ya sebagaimana kita ketahui bersama, kuatnya tekanan dari berbagai arah telah mengepung indeks harga saham gabungan atau IHSG, sehingga membuatnya seolah tak ada pilihan lain selain pasrah terendam di zona merah. Alih-alih melandai, laju pelemahan indeks justru makin tak terbendung, sehingga membuatnya semakin dekat dengan area support pentingnya di level 6 ribuan. Sekaligus semakin menjauh dari level psikologis 7 ribuan. Bahkan bila kita bandingkan dengan posisinya di awal tahun, posisi IHSG saat ini terhitung telah minus sampai 27,61%. Atau jika tolok ukur yang dipakai adalah posisi tertinggi IHSG di sepanjang 2026 ini yang terjadi pada 20 Januari 2026, di mana indeks sempat berada di level 9.134,7, maka porsi pelemahan yang terjadi bahkan telah mencapai 30,67%. Yang menarik, peta kuatnya tekanan yang menghujam pasar modal domestik terpantau mulai berubah cukup signifikan. Sebelumnya sentimen yang paling kuat menekan indeks datang dari hasil rebalancing dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI, serta keputusan penghapusan saham-saham Indonesia oleh Financial Times Stock Exchange atau FTSE Russell terhadap deretan emiten yang masuk dalam kategori kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration alias HSC mulai 22 Juni 2026 datang. Namun kini double hit dari lembaga indeks internasional itu seolah justru jadi sekedar sentimen penunjang saja dibanding tekanan utama yang malah datang dari ketidakpastian pasar atau uncertainty market yang membuat pelaku pasar baik dari domestik maupun luar negeri seperti kehilangan arah dan bimbang terkait langkah dan strategi apa yang tepat untuk dieksekusi dalam beberapa waktu ke depan. Ketidakpastian pasar tersebut diantaranya dipicu oleh belum juga melandainya ketegangan geopolitik yang terjadi di Selat Hormuz dan juga Kremlin yang membuat pasokan minyak mentah dan sumber energi lainnya jadi terganggu, sehingga membuat harga komoditas laksana roller coaster yang tidak kunjung menemukan garis finish. Juga soal sentimen yang tak kalah penting terkait tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus merosot hingga mencapai titik terendahnya di level 17.700-an rupiah per dolar AS pada 19 Mei 2026 pagi tadi. Titik terendah ini bahkan menjadi catatan rekor terbaru, melebihi rekor titik terendah sebelumnya yang terbentuk saat krisis moneter melanda pada 1998 silam, di mana saat itu posisi rupiah terkulai lemah di level 16.800 per dolar AS pada 17 Juni 1998. Keterpurukan rupiah ini menjadi tak terhindarkan lagi seiring dengan derasnya aliran dana keluar atau capital outflow yang terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dengan beragam sentimen dan kuatnya tekanan yang ada di pasar tersebut, mau tidak mau mendorong pelaku pasar semakin concern dalam mencermati perkembangan bisnis dan rencana ekspansi dari sejumlah emiten yang dinilai dapat menjadi rujukan awal guna memproyeksikan peluang pertumbuhannya ke depan. Juga termasuk informasi tentang deretan saham yang berhasil melawan arah pelemahan dengan cukup kokoh bertahan di zona hijau sehingga masuk dalam deretan top saham gainer pada perdagangan awal pekan ini. Juga kabar tentang aksi borong saham yang dilakukan oleh investor kawakan nasional Lo Keng Hong yang sekiranya dapat dijadikan rujukan khususnya bagi para investor muda yang kerap kali masih bingung dan bimbang dalam menentukan strategi dan arah investasinya dalam kondisi pasar yang challenging seperti saat ini. Selain itu kabar juga datang dari upaya pemerintah dalam meredakan tekanan yang membuat nilai tukar rupiah tersungkur diantaranya lewat aksi borong surat berharga negara hingga mempersiapkan obligasi darurat atau Bond Stabilization Fund alias BSF untuk sewaktu-waktu bisa digunakan demi menopang posisi rupiah agar setidaknya bisa melandai dari tren pelemahan sebelumnya. Seluruh kabar dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat investor, berikut ini top 5 IDX Channel. Berita pertama, Direktur Utama Kelipan Finance atau Cevin mundur. Membuka program Top 5 edisi malam ini,
Kabar pertama datang dari PT Claypen Finance Indonesia Tbk atau CEFIN, di mana direktur utama dari perseroan tersebut, yaitu Harjanto Cito Harjojo, baru saja resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi pucuk pimpinan CEFIN. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada perseroan, pihak Harjanto mengaku bahwa alasan mundurnya dari posisi direktur utama CEFIN adalah demi dapat berkarir kembali di luar struktur perseroan. Menurut Direktur sekaligus Corporate Secretary Perseroan, Yahya Anwar, pihak manajemen saat ini telah menerima surat pengunduran diri yang diajukan oleh Harjanto pada Rabu 13 Mei 2026 lalu. Menurut Yahya, Harjanto pada akhirnya memilih mundur lantaran ingin lebih fokus dalam pengembangan karir dan kesempatan profesional baru di luar perseroan, sehingga membutuhkan dedikasi dan perhatian penuh. Nantinya pengunduran diri Harjanto akan mulai berlaku efektif usai pelaksanaan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang telah dijadwalkan pada 18 Juni 2026 datang, bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan direksi. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua, PT PP Presisi Tbk atau PPRE yang baru saja mengumumkan rencananya untuk melepas saham atau divestasi anak usaha, yaitu PT Lancar Jaya Mandiri Abadi Tbk atau LMA sebesar 1,61 triliun rupiah. Rencananya aksi korporasi tersebut sengaja dilakukan sebagai bagian dari perbaikan struktur modal, terutama akibat tingginya utang perseroan. Dalam keterbukaan informasi yang telah diterbitkan secara resmi Selasa 19 Mei 2026 lalu, pihak PPRE berencana menjual 331,500 atau sebesar 51% atas saham LMA, di mana saham tersebut bakal dijual ke pemegang saham LMA yang saat ini memegang 41% saham dan kelak bakal menjadi pemegang saham tunggal atas LMA. Transaksi ini masuk dalam kategori material karena berdasarkan laporan keuangan 2025, akuitas tercatat sebesar 2,13 triliun rupiah atau setara dengan 75,79% dari ekuitas PPRE. Nantinya dana hasil investasi rencananya bakal digunakan perseroan untuk mengurangi tekanan arus kas dan beban keuangan PPRE akibat pembayaran utang. Berikutnya berita ketiga, pemerintah bakal borong SBN di pasar 2 triliun rupiah setiap harinya. Sementara, kini juga beranjak ke kabar terbaru dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menyatakan kesiapannya untuk melakukan aksi borong terhadap surat berharga negara atau SBN hingga mencapai 2 triliun rupiah per hari. Langkah tersebut sengaja dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang saat ini terus tertekan hingga berada di level terbawah. Langkah intervensi taktis ini difokuskan pada pasar obligasi domestik dengan tujuan utama menjaga tingkat imbal hasil atau yield agar tetap berada dalam posisi yang kompetitif. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus yang sangat besar demi memastikan efektivitas skema stabilisasi ini setiap harinya. Karena menggunakan anggaran khusus, maka Purbaya memastikan bahwa di tengah pelaksanaan strategi penyelamatan ini, posisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih tetap aman dan sangat longgar, serta memiliki ruang kapasitas yang tebal sehingga masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihan. Kita lanjut ke berita keempat, 10 saham top gainer perdagangan Selasa 19 Mei 2026. Rentang kenaikan harga cukup lebar. Usai berbincang soal upaya penyelatuan rupiah, kini kita bakal juga membahas soal deretan saham yang berhasil menguat di tengah tren pelemahan yang tengah menaungi indeks harga saham gabungan atau IHSG hingga terpaksa mengalami minus 3,46% dan parkir di level 6.370 pada perdagangan Selasa 19 Mei 2026 lalu. Deretan saham top gainer tersebut dipimpin oleh PT LCK Global Kedaton Tbk atau LCKM dengan kenaikan harga mencapai 33,93% dan diikuti oleh PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk atau RELI yang mampu menguat hingga 24,48%. Pada urutan ketiga ada PT Asia Pramulya Tbk atau ASPR yang menguat sebesar 15,42%, unggul satu peringkat dari PT Agro Bahari Nusantara Tbk atau UDNG yang melonjak sebesar 12,96%. Melengkapi formasi 5 besar ada PT Citosi International Tbk atau CINT yang menguat sebesar 9,29%. Terakhir berita kelima, saham BJTM dan TOTL jatuh dari 9% saat ex dividen. Menutup program Top 5 edisi hari ini, kita akan mencermati fenomena unik yang terjadi pada dua saham yang baru saja melewati masa come dividen dan kemudian harga sahamnya merosot dengan porsi yang secara rata-rata setara dengan dividen yield yang diberikan pada pemegang saham.
Fenomena tersebut terjadi pada saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau BJTM, serta PT Total Bangun Persada Tbk atau TOTL. Tepatnya pada perdagangan Selasa 19 Mei 2026. Pada hari perdagangan tersebut, saham BJTM terpantau merosot hingga lebih dari 9%, tepat saat memasuki masa ex-dividen, sehingga membuat spekulator yang sengaja membeli saham menjelang come date risiko langsung mengalami kerugian yang setara dengan nilai dividen yang diberikan. Hal ini lantaran pada pukul 10 lewat 19 menit WIB, saham BJTM terpantau turun hingga 9,48%, sedangkan dividen yield yang diberikan juga berada di level 9,76%. Nasib serupa juga terjadi pada saham TOTL yang mengalami pelemahan hingga 9,28%, sementara dividen yield yang diberikan sama persis sebesar 9,28%, sehingga para pemegang saham yang namanya telah masuk saat come dividen berpotensi impas alias tidak mengalami keuntungan apapun dari pembagian dividen yang dilakukan. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.